Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Coldplay kedua yang dirilis pada tahun 2008. Film ini merupakan kelanjutan dari film Coldplay yang masih berkisah tentang psikopat di tengah pegunungan salju. Bagi yang belum nonton Coldplay yang pertama, silahkan ditonton terlebih dahulu videonya di channel ini agar kalian mengerti dengan alur cerita pada Coldplay kedua. Setelah insiden mengerikan yang dialami oleh Janica, kini Janica berhasil menumbangkan psikopat John dengan cara menusuknya menggunakan beliung dan menjatuhkannya ke dalam jurang. Setelah kematian semua teman-teman Janica yaitu Eric, Michael, Ingun, dan Morten, kini Janica menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat dari insiden pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat John. Janica yang masih dalam keadaan trauma terus berjalan melewati jalan yang penuh akan salju. Sampai pada akhirnya terdapat seorang pria bernama Ole yang melihat tingkah Janica yang sangat aneh. Janica terlihat bersimbah darah dengan membawa senjata beliung. Tak lama kemudian Janica mengalami hipotermia dan dengan cepat Ole langsung membawa Janica menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Di rumah sakit itu Ole bertemu dengan pacarnya yang bernama Camilla. Melihat Janica yang dalam keadaan bersimbah darah, Ole beserta karyawan rumah sakit segera menelpon pihak kepolisian untuk segera datang ke rumah sakit. Singkat cerita, polisi pun tiba di lokasi dan polisi itu mulai menanyakan beberapa pertanyaan pada Janica kenapa di tubuh Janica terdapat banyak darah. Janica pun menjelaskan semuanya tentang sosok psikopat yang tengah memburunya ketika mereka menginap di sebuah penginapan. Bahkan seluruh teman-teman Janica telah tewas dan saat ini mayatnya berada di dalam jurang. Setelah menjelaskan sedikit kronologi kejadian tersebut, Janica lebih memilih untuk tidak berbicara karena dirinya masih mengalami trauma yang mendalam. Saking traumanya, dia bahkan tidak menjelaskan seperti apa wujud dari psikopat tersebut, sehingga polisi itu tidak tahu siapa psikopat yang dimaksud oleh Janica. Para polisi dan dokter yang mendengar cerita dari Janica merasa sangat tidak percaya dan menganggap Janica adalah orang yang tidak waras. Untuk membuktikan kebenaran tentang mayat dari teman-teman Janica, ketua polisi bernama Einar akan pergi ke lokasi kejadian. Sebelum itu, Einar menyuruh salah satu anak buahnya bernama Paul untuk berjaga di rumah sakit ini. Einar, Ole beserta polisi lainnya bergegas pergi ke lokasi yang diceritakan oleh Janica. Sesampai di sana, ternyata memang benar mayat-mayat tersebut berada di dalam jurang, yang artinya perkataan Janica adalah benar. Anak buah Einar langsung memotret semua mayat yang ada dan para polisi segera mengevakuasi para mayat tersebut. Setelah selesai mengevakuasi semua mayat-mayat tersebut segera dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kembali lagi ke rumah sakit. Ketika Camilla merawat Janica, Janica hanya terlihat termenung saja dan tidak banyak berbicara. Tak terasa waktu pun terus berlalu dan ketika di malam hari, Janica tiba-tiba didatangi oleh seorang bocah bernama Daniel yang merupakan pasien di rumah sakit itu. Daniel ingin mengajak Janica untuk bermain bersama. Namun karena Janica masih sangat lelah, akhirnya ia menolak untuk bermain. Singkat cerita, semua mayat pun tiba di rumah sakit dan para perawat serta dokter yang ada langsung membawa mayat mereka menuju ruang mayat. Di ruangan itu akan dilakukan serangkaian pengecekan pada seluruh mayat tersebut. Di sana, ketika Einar melihat tanda lahir di mata John, seketika Einar mengingat sebuah kasus bertahun-tahunnya lalu mengenai anak hilang yang memiliki ciri-ciri tanda lahir di sekitar mata. Oleh sebab itu, Einar memutuskan untuk kembali ke kantornya untuk membuka berkas-berkas lama yang belum terpecahkan sampai sekarang mengenai hilangnya seorang anak dengan tanda lahir di mata. Ketika membuka berkas-berkas tersebut, Einar merasa sangat yakin bahwa anak yang ada di foto koran sama persis dengan pria yang ia lihat tadi di ruang mayat. Tak hanya itu saja, Einar juga melihat banyak kasus orang hilang di daerah di dekat sana. Oleh sebab itu, Einar mulai menyuruh dua anak buahnya bernama Kim dan Johan untuk mengecek sekali lagi di jurang tersebut. Siapa tahu di sana terdapat mayat-mayat lagi yang tak pernah ditemukan sampai sekarang. Di sini Einar masih merasa sangat bingung tentang siapa pembunuh sebenarnya. Einar tidak tahu kalau John adalah psikopat yang dimaksud oleh Janica. Ini dikarenakan Janica yang tidak mau menceritakan tentang seluruh kejadian yang sebenarnya. Setelah mencari berkas-berkas lama, Einar menemukan nomor telepon yang tertuju pada Haldor yang merupakan seorang pria yang telah lama menginap di penginapan keluarga John. Einar pun langsung membuat janjian untuk bertemu dengan Haldor. Ketika bertemu dengan Haldor mulai menceritakan tentang keluarga John yang menurutnya sangat aneh. Semenjak Haldor tinggal di sana, ia merasa bahwa orang tua John tidak pernah peduli pada John. Lalu kematian dari orang tua John juga sangat-sangat misterius, sehingga banyak orang serta polisi mulai berandai-andai bahwa kemungkinan orang tua John meninggal akibat tertimbun longsor salju saat mereka tengah mencari putra mereka.
Kembali lagi ke rumah sakit. Seorang perawat bernama Audil mulai melepas semua barang-barang maupun perhiasan yang ada di tubuh mayat-mayat tersebut. Di sisi lain, Camilla pun memberitahu Janika bahwa mayat dari teman-temannya sudah sampai di rumah sakit ini. Camilla menawarkan Janika untuk melihat mayat dari teman-temannya untuk yang terakhir kali. Walaupun Janika masih memiliki rasa trauma, tapi ia tetap ingin melihat mayat dari teman-temannya. Sesampai di ruang mayat, Janika pun hanya bisa menahan rasa sedih melihat teman dan pacarnya yang mati dibunuh oleh John. Hal itu membuat Janika menjadi kesal terhadap John dan Janika langsung memukul tubuh John tersebut. Melihat hal itu, Camilla dan Audil bergegas mengantarkan Janika kembali ke kamar. Ketika perawat Audil ingin melepas barang-barang maupun perhiasan di tubuh John, ia sangat terkejut karena ternyata John masih hidup. Ia langsung memberitahukan hal itu pada Herman yang merupakan seorang dokter. Herman langsung mengeluarkan alat pengunci jantung karena kondisi John semakin lama semakin memburuk. Mereka terus berusaha menyelamatkan John dengan berbagai cara. Namun di sini para perawat dan dokter masih belum tahu bahwa John merupakan seorang psikopat. Sementara itu, Janika yang sedang tidur-tiduran memiliki firasat yang buruk. Dan ketika keluar dari kamar, ia melihat dokter dan perawat yang mencoba menyelamatkan John. Janika mencoba mencegah hal itu terjadi dengan cara masuk ke dalam ruangan tersebut. Akan tetapi para perawat malah membius Janika agar dia tidak mengganggu dokter dalam menyelamatkan John. Setelah terbius, akhirnya Janika merasa lemas dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tak lama kemudian, Janika pun ketiduran di kamarnya. Singkat cerita, dengan perjuangan yang cukup lama, akhirnya dokter dan perawat berhasil menyelamatkan hidup John, sehingga kondisi John semakin lama semakin membaik. Ketika Paul sedang menjaga John di ruangan itu, tiba-tiba John terbangun dan langsung membunuh Paul di tempat. Kematian Paul sama sekali tidak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika Audil baru selesai mandi, ia merasa sangat bingung karena lampu di lorong rumah sakit mendadak mati. Saat ia menghidupkan lampu tersebut, tiba-tiba di belakangnya muncul John, dan John langsung membunuh Audil di tempat. Karena lampu di tempat itu padam, Camilla segera mengecek keadaan dari John, sedangkan Herman memutuskan untuk mengecek listrik di ruang bawah tanah. Baru saja masuk ke ruang bawah tanah dan ingin mengecek arus listrik, Herman sangat bingung setelah melihat kabel-kabel listrik yang sudah dipotong oleh seseorang. Setelah tiba-tiba muncullah psikopat John dan dia tidak segan-segan langsung membunuh Herman di tempat. Kembali lagi ke Camilla yang ingin pergi ke ruangan operasi. Di tengah perjalanan, Camilla merasakan hawa yang tidak mengenakan dan ketika ditelusuri, Camilla terkejut setelah melihat Audil yang tewas dengan mengenaskan. Melihat hal itu membuat Camilla lari terbiri-biri dan segera bersembunyi di bawah meja front office. Sementara itu, anak buah Einar yaitu Kim dan Johan sampai di lokasi jurang dan yang akan turun ke bawah adalah Johan. Sesampai di bawah, Johan mulai menelusuri setiap sisi jurang dan alangkah terkejutnya Johan setelah melihat ada banyak sekali mayat-mayat yang membeku. Kemungkinan besar mayat-mayat tersebut merupakan orang-orang hilang yang sampai saat ini tidak bisa ditemukan. Johan dan Kim pun segera melaporkan hal itu pada Einar. Di sisi lain, akhirnya Janika terbangun dari tidurnya. Tapi dirinya tidak bisa pergi dikarenakan tangan dan kakinya yang terikat tali. Beruntungnya ada Daniel yang muncul tepat di hadapan Janika. Kesempatan itu kemudian diambil olehnya untuk menyuruh Daniel mengambil gunting yang berada di lemari. Daniel pun menuruti semua perkataan Janika dan segera memotong tali tersebut dengan menggunakan gunting. Janika yang tidak tahu dia tidur berapa lama bergegas mencari tempat yang aman. Ia merasa bahwa John sudah bebas dan berkeliaran di rumah sakit ini. Baru saja berjalan, benar saja Janika melihat John yang sudah berkeliaran bebas untuk mencari mangsa. Akhirnya Janika menyuruh Daniel untuk bersembunyi di lemari agar Daniel aman, sedangkan dirinya akan mencari cara untuk membunuh John. Ketika Janika berada di sebuah ruangan, ia menemukan cairan kimia yang mampu membunuh seseorang dalam sekali suntikan. Sementara itu, Camilla yang sedang bersembunyi bergegas mencari ponselnya untuk menelpon Oli yang merupakan pacarnya. Tapi sayang, Oli sedang bekerja sehingga ia tidak mendengar ponselnya yang berdering. Kemudian Camilla pergi ke sebuah ruangan untuk bersembunyi dari psikopat John. Tapi sayangnya aksi Camilla yang memasuki ruangan membuat Janika terkejut dan dia sontak menusukkan jarum suntik berisi cairan kimia itu mengarah ke leher Camilla. Untungnya cairan kimia tersebut tidak sampai masuk ke dalam tubuh Camilla. Karena tadi Camilla terjatuh ternyata membuat ponselnya mengalami rusak parah.
Akhirnya di sana Janika mulai mengajak Camilla untuk menyelamatkan semua orang yang masih berada di rumah sakit. Mereka pun berpencar agar lebih cepat menemukan semua orang yang ada di sana. Janika akan menjemput Daniel yang bersembunyi di lemari, sedangkan Camilla akan mencari Herman di ruang bawah tanah. Di sini Camilla belum tahu jika Herman sudah meninggal dunia. Ketika Janika menjemput Daniel, ternyata Daniel sudah menghilang tak kemana. Janika pun merasa bingung kemana Daniel pergi. Oleh karena itu, Janika mulai menyusul Camilla. Camilla yang ingin pergi ke ruang bawah tanah tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran dari psikopat John. Camilla pun terpaksa bersembunyi di ruang mayat, lebih tepatnya di bawah kasur. Di saat yang sama, John juga menuju kamar mayat dan ingin menggunakan topengnya kembali. Karena Camilla sudah tidak kuat lagi berpegangan, akhirnya ia pun terjatuh dan John menyadari hal tersebut. Beruntungnya Janika datang tepat pada waktunya sehingga berhasil menyelamatkan Camilla. Mereka berdua segera mengunci pintu kamar mayat itu. Tiba-tiba dari belakang mereka dikagetkan dengan kehadiran dari Daniel. Setelah itu Janika, Camilla dan Daniel bergegas keluar rumah sakit. Untungnya di depan rumah sakit, Ole, Einar dan para polisi lainnya tiba di lokasi. Janika dan Camilla mulai menceritakan pada Einar tentang apa yang sebenarnya terjadi, bahwa ternyata John yang mereka selamatkan adalah sosok psikopat tersebut. Kemudian Daniel pun dijemput oleh ibunya, sedangkan Janika dan Camilla disuruh berdiam diri di dalam mobil polisi. Lalu Ole pun menjadi sukarelawan dalam membantu para polisi menangkap psikopat tersebut. Ole, Kim, dan Einar segera pergi ke ruang mayat karena sebelumnya Janika dan Camilla sudah mengunci psikopat tersebut di dalam sana. Ketika sampai di kamar mayat, mereka bertiga terkejut setelah melihat pintu kamar mayat yang telah hancur. Mengetahui psikopat John yang telah kabur, para polisi berencana untuk keluar dari rumah sakit. Saat ingin keluar, mereka melihat dengan jelas mayat dari Paul yang sudah tewas dengan mengenaskan. Kim mencoba mengecek mayat dari Paul, namun tanpa ia sadari terdapat kawan yang mulai menarik kakinya menuju ke sebuah ruangan. Ternyata yang menariknya itu adalah psikopat John dan John langsung membunuh Kim di tempat. Einar dan Ole berusaha mengejar Kim, akan tetapi Ole tidak sadar jika John tiba-tiba muncul di sampingnya dan langsung menusuk Ole di tempat. Tak hanya itu saja, si John juga membunuh Einar di tempat. Sementara itu di dalam mobil polisi, Johan merasa sangat kebingungan dengan kabar dari rekan-rekannya karena dari tadi Johan berusaha memanggil Einar maupun Kim tapi mereka sama sekali tidak menjawab. Di saat yang sama dari samping Johan, John muncul dan langsung membunuhnya di tempat. Dengan pergerakan yang cepat, John mengeluarkan Camilla dari dalam mobil dan hendak membunuhnya. Janika pun hanya bisa terdiam melihat Camilla yang akan dibunuh oleh John. Tapi beruntung saja ada Ole yang ternyata masih hidup dan langsung menembak John dengan menggunakan senjata yang ia bawa. Melihat John yang terkapar, kesempatan itu kemudian diambil oleh Janika untuk menembak John dengan menggunakan pistol yang didapat dari mobil polisi. Namun ternyata Janika tidak memiliki keberanian untuk menembak psikopat itu. Baru saja pandangannya beralih sebentar, tiba-tiba psikopat itu menghilang secara misterius. Hanya menyisakan jejak darah dari psikopat itu dan Janika sangat yakin kalau psikopat itu kembali lagi ke penginapan. Janika pun memberitahu Camilla bahwa dirinya akan kembali ke penginapannya tak jauh dari tempat ini hanya untuk membalaskan dendam atas kematian teman-temannya. Sebelum itu Janika pun turut berduka cita atas meninggalnya Ole, yaitu pacar dari Camilla. Setelah itu Janika pun meninggalkan Camilla sendirian. Singkat cerita, Janika pun tiba di penginapan dan ia menunggu John di ruang tamu. Karena sudah merasa kelelahan, tanpa sadar Janika pun ketiduran sampai pagi hari. Ketika Janika terbangun, ia menyadari bahwa psikopat John saat ini berada di belakangnya. Maka dari itu Janika mencoba menyerang John terlebih dahulu, namun karena tubuh John yang jauh lebih besar membuat Janika merasa kewalahan. Dalam pertarungan itu, Janika hampir saja terbunuh, tapi beruntungnya Camilla datang tepat pada waktunya dan berhasil menembak jari milik John. Dengan kerjasama yang mereka lakukan, akhirnya Janika berhasil membunuh John dengan menusuknya menggunakan beliung. Kali ini psikopat John benar-benar mati dan tidak akan hidup kembali. Untuk memastikan bahwa John benar-benar mati, Janika mulai mengambil senjata dan langsung menembak John. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.